Dulu dekat sama Pak Prabowo dipuji-puji. Wah, itu bukan manusia. Sama seorang Prabowo aja bisa berkhianat, bagaimana dengan rakyat nanti? Saya yakin sekali, kalau dia jadi presiden, dia akan membuktikan diri dia siapa. Seorang sosok Pak Prabowo itu memang luar biasa. Pengagum saya, pengagum beliau itu karena ikhlas. Saya nggak lihat yang lain dulu, ya. Waktu dia duduk sama saya, minum kita bareng, ya. Saya sebelah-sebelahan loh sama dia waktu itu. Kita ngobrol. Jadi nggak bisa saya bohongin diri saya. Waktu 2014 memang sudah saya kagum kepada beliau. Bunda melihat sosok Pak Prabowo ini boleh digambarkan seperti apa sih? Karena ini ada banyak sekali versi ya. Ada yang menyebut beliau ini sosok yang gampang emosi, tapi ada yang menyebut sosok beliau yang berhatinya lembut. Bunda melihatnya Pak Prabowo ini sekarang seperti apa yang saat ini? Jadi gini, manusia itu kan beraneka ragam karakter. Ya. Saya yakin bicara karakter, kalau ada ketakwaan itu bisa ada di dalam jiwa seseorang. Karakter itu bisa terbunuh pelan-pelan. Benar kan? Karena kan setiap manusia itu pasti ada kekurangan. Kalau kita cuma menilai seorang Prabowo itu seorang emosi, kita bagaimana kekurangan kita? Yeah. Kalau kita ditampilkan se-Indonesia karena kekurangan kita, malu nggak kita? Oh ya, tentu. Pasti dong. Nah, saya melihat adalah kenapa dia terus ditampilkan dengan kekurangan dia? Karena dia hebat dong. Kalau orang yang hebat terus dihujat karena kekurangan dia, pasti orang hebat. Benar? Orang nggak hebat nggak mau ditampilkan kekurangan orang itu. Orangnya yang menampilkan kekurangan itu. Tapi cobalah kita juga belajar introspeksi diri. Pasti ada sebab akibat itu semuanya. Kenapa dia emosi? Kalau saya menilai karena belum tercapai cita-citanya. Jadi presiden. Jadi presiden. Oh. Saya yakin. Kalau dia sudah jadi presiden, saya yakin jiwa raganya, hartanya. Kami ini, kalau saya melihat, saya juga orangnya kalau tidak benar saya marah. Kalau ada orang yang tidak benar saya marah sekali. Di depan saya itu orangnya amal ma'ruf nahi mungkar. Mau siapapun saya tidak peduli kalau itu salah. Kalau saya salah, tembak saya. Tapi kalau kau salah, saya tetap tegur kamu. Itu loh saya. Kalau saya melihat Pak Prabowo ada seperti tutup sama botol dengan saya. Makanya saya cinta, bukan bicara cinta dalam hal negatif. Ingat ya, saya bukan bicara sama dengan Rasulullah, tapi beda dong. Kekasih Allah dengan Pak Prabowo kan beda. Ini kan bicara cinta antara satu sama lain, sesama Islam, antara sesama. Jadi saya bukan membela Pak Prabowo, nggak ada hak saya untuk membela beliau, ya, nggak ada. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Cara saya, suami saya yang saya cinta itu tidak bisa saya bela. Tapi bicara cinta, saya memilih dia untuk menjadi presiden. Pemimpin. Hanya itu. Oke. Bunda melihatnya sekarang ini kan Pak Prabowo banyak yang bilang berubah ya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Lebih tenang, lalu juga lebih humoris gitu ya. Bahkan beliau mendapatkan stigma sebagai gemoy gitu. Gemoy itu gemes ya. Bunda melihatnya ini natural atau dibuat-buat sih? Oh enggak, tidak. Seorang Prabowo Subianto tidak pernah dibuat-buat. Kalau saya melihat itu, dia tidak pernah dibuat-buat. Mulut dia, karena apapun yang dia buat, apapun dia kerja, bicara kembali kepada ikhlas. Tapi banyak musuh yang terus bergerak untuk menghantam dia. Ya, ucapan itu sah-sah saja terhadap orang yang dibenci. Yang katanya, Bunda jangan pilih Pak Prabowo, dia dibuat-buat, Bunda dia gini. Saya tidak peduli. Yang saya lihat di mata saya adalah dia orang ikhlas. Ya. Jadi gini, saya belajar dari para sahabat Rasul. Dulu dia menyerang Rasulullah, dia membenci Rasulullah, dia menghina, dia memfitnah Rasulullah. Tapi begitu dia mengikuti langkah Rasulullah, dia taubat nasuha, dia hijrah menjadi pengikut Rasul. Dan saya yakin
perubahan yang ada di dalam jiwa Pak Prabowo itu akan keluar magnet kesabaran itu, magnet ketulusan dia, keteduhan hatinya, ya, magnet, tahu nggak? Jadi keluar pancaran itu, karisma. Sebenarnya Pak Prabowo ini hanya belum dapat tongkat presiden, maka kadang-kadang dia kesel. Aku udah bantu semua, si A, si B, si C, kok aku terus dikhianati? Tapi ingat, orang-orang tulus masih ada dengan dia. Saya yang tidak pernah berhenti terhadap beliau, mendoakan beliau. Itu yang terus saya lakukan kepada beliau. Saya kalau cerita Pak Prabowo bisa nangis saya. Nangis. Ini aja saya mau nangis. Saya yakin sekali, kalau dia jadi presiden, saya nggak minta apa-apa sama dia. Tercapai cita-cita. Saya yakin dia akan membuktikan diri dia siapa. Saya yakin. Makanya saya nggak mau dulu ketemu dia lah. Biarlah dia. Saya berusaha semaksimal saya untuk membantu perjuangan ini. Hakim biaya saya. Saya punya tim yang luar biasa tulus yang membantu saya berjuang. Bunda melihat Pak Prabowo sekarang dihina sejumlah orang, bahkan dicerca. Bunda melihatnya seperti apa? Bahkan ada sekelompok lawannya beliau di Pilpres yang menyebut ada ketakutan kalau Pak Prabowo memimpin. Sampai mengungkit masa lalu beliau. Bunda melihatnya pandangan-pandangan negatif itu apakah layak diucapkan pada Pak Prabowo? Ya, di sini saya menyampaikan kepada Ananda dan kepada masyarakat Indonesia, kalau membenci orang itu nanti akan menyesal dia. Kenapa yang kau benci bisa jadi dia lebih baik daripada orang yang kau puji selama ini. Apalagi harusnya dia ingat jasa seorang Prabowo Subianto. Saya ini orangnya dikasih satu butir roti waktu saya lapar, sampai sekarang saya ingat masakan seorang Prabowo Subianto yang mengabdi kepada bangsa negara. Dia merah putih sekali loh. Dia betul-betul sampai nyaris meninggal di medan perang, hampir mau mati dia. Semuanya dia lakukan untuk bangsa ini, sampai dia ditendang pun tidak menjadi menantu lagi sama presiden. Pak Harto nggak ada dia dendam. Itulah orang ikhlas. Tapi kenapa waktu Pak Jokowi jadi presiden dia dipuji dengan orang-orang yang mendukung dia? Saya nggak pernah menjelekkan dia, biarpun waktu 2019, karena saya tahu Pak Jokowi yang harus terpilih dulu sementara. Saya nggak ngatain Pak Prabowo, nggak mau saya ngatain dia. Tapi kenapa jadi berkhianat? Apakah itu yang dinamakan kita ini sebagai warga negara yang baik? Yang lebih lucunya, dia udah tahu sifat Pak Prabowo itu janganlah diungkapkan di saat debat presiden, membuka aib seseorang. Sementara Pak Prabowo itu nggak pernah membuka aib orang. Kan kasihan, harusnya dia ingat dong. Ingat, di sini kan kita di sini berlomba kan? Kontestasi untuk memperebutkan kursi presiden. Kenapa harus untuk menumbangkan lawan dengan cara membuka aib? Visi misinya nggak nampak, tujuan niat cita-cita ke depan nggak nampak. Sementara Pak Prabowo itu ingin, ini loh aku sebagai paslon nomor 2 begini-begini, tapi yang lain begini, ditantang, dijas. Dulu dekat sama Pak Prabowo dipuji-puji. Wah, itu bukan manusia. Sama seorang Prabowo aja bisa berkhianat, bagaimana dengan rakyat nanti? Itu aja camkat. Bunda melihat sosok Anies Baswedan ini jadi sorotan karena dia pernah diangkat Prabowo, dibantu bahkan menjadi seorang gubernur. Bunda Indah ungkap fakta menarik dari sosok Prabowo Subianto. Prabowo adalah capres nomor urut 2 yang saat ini unggul secara quick count KPU RI. Apakah Prabowo pimpin Indonesia 2024? Benar. Kemarin saat debat, Anies ini sangat
menyerang pribadi Pak Prabowo. Mungkin Bunda ada pesan nggak untuk Anies khususnya ya? Ya, kebetulan saya hadir kemarin. Saya hadir di acara debat presiden di Istora Senayan. Ya, alhamdulillah saya perhatikan, saya zikir di situ. Saya doa, ya Allah, tenangkan hati Pak Prabowo. Bunda sampai saya berzikir terus zikir. saat Pak Prabowo debat. Saya nggak berhenti zikir. Saya doa. Entah kenapa jam 7:30 baru saya dapat. Bayangkan, saya bilang kepada Allah, mudah-mudahan saya bisa hadir di acara debat kali ini untuk mendoakan Pak Prabowo. Saya zikir terus di situ, karena orang tulus ikhlas itu yang makbul doanya. Yang tulus ikhlas itu, yang zikirnya itu diterima Allah. Kita bukan bicara Prabowo, kita bukan bicara karena presiden ya. Kita bicara dengan orang yang kita cintai, seperti kamu hari ini. Saya sayang kepada kamu podcastkan saya, kamu wawancarakan saya suka. Ya. Nah, jadi waktu semalam itu saya melihat, kok gini Pak Anies, seperti Kecewa Bunda terhadap saya Anies. kecewa. Sementara tiga capres ini orang-orang hebat, anak-anak bangsa yang hebat, punya cita-cita untuk menjadi presiden. Kok gitu? Dulu kau dekat sama Pak Prabowo, kau puji dia. Itu yang Apalagi pernah dianggap jadi gubernur. Dari partai mana sampai dia oposisi. Datang ke rumah Pak Oposisi. Prabowo, saya melihat. Dia datang ke rumah Prabowo. Minta Nggak ada lagi kan harga Pak Prabowo waktu itu. Hanya untuk memilih, kau jadi temanku yang setia ya, mungkin gitu. Mungkin ada. Tapi kenapa dilakukan seperti itu? Salah saya memilih Pak Prabowo, nak. Salah saya memilih Pak Prabowo kali ini. Salah saya pasang badan untuk Pak Prabowo. Salah saya itu mendoakan Pak Prabowo. Salah saya juga menggantikan seluruh ini saya, uang saya apa saya keluarkan, nggak peduli saya. Tetap saya lakukan itu. Setelah itu saya istirahat di rumah saya. Setelah pilpres saya nggak mau lagi apapun, cukup dengan majelis saya nggak mau cari apa-apa saya. Bunda kecewa nggak dengan adanya serangan tendensi ke Prabowo? Sangat kecewa. Narasi bagian mana yang paling Bunda kecewa saat serangan terhadap Pak Prabowo? Ya sepertinya jabatan Pak Prabowo ini kayak beliau yang lebih tahu. Kan bukan ranah dia. Iya kan, sementara Pak Prabowo sendiri sudah tahu mungkin karakter Anies, paling dia cuma sebut Pak Anies. Benar kan? Kamu ini, karena dianggap dia bapaknya. Benar. Kan Pak Prabowo menganggap aku ini udah seperti bapakmu. Kali dulu ada komitmen seperti itu, kita kan nggak tahu. Indonesia